Bagi pengguna mirrorless, saya punya kabar baik nih bagi kalian semua yang nonton video ini. Pada video kali ini, saya mau memperkenalkan sebuah lensa nih, lensa manual yang bokehnya mantep abis nih buat teman-teman yang nonton. Lensa yang akan saya review di video kali ini cocok banget buat kalian yang pemula, yang baru memulai perjalanan masuk ke dunia fotografi. Halo teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, perkenalkan nama saya Manuel. Jadi yang pertama kali nonton, jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen tentunya. Biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan diposting di channel YouTube ini. Oke, pada video kali ini ya teman-teman, saya mau memperkenalkan sebuah lensa yaitu untuk pengguna mirrorless nih. Ini adalah lensa Meike 35mm f1.7. Jadi untuk lensa Meike 35mm f1.7 ini datang dengan 4 varian ya teman-teman. Yang pertama ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk EOS M, jadi untuk kamera Canon mirrorless. Terus ada untuk Fuji, untuk Sony dengan E-mount-nya, dan yang terakhir adalah untuk kamera Panasonic ataupun Olympus yang menggunakan sensor Micro Four Thirds. Nah, jadi nanti kalau sehabis video ini teman-teman minat untuk mendapatkan lensa ini untuk kamera mirrorless kalian, nah kalian bisa langsung aja cek di link di bawah ataupun nomor WhatsApp di bawah ya teman-teman. Nah, pertama-tama nih, untuk material luarnya terbuat dari logam ya teman-teman. Untuk jenis logamnya, saya kurang tahu logamnya jenisnya apa, tapi ini berasa banget dan ini ada beratnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman rasakan di tangan, bener-bener terasa bobotnya. Malahan saya bilang terasa seperti lensa mahal, padahal harganya sangat bersahabat di kantong nih. Nah, ini untuk penampakannya, teman-teman bisa lihat. Untuk cincin aperture-nya smooth banget teman-teman untuk diputar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini aperture-nya ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk ring fokusnya smooth banget, berasa enak gitu loh megang lensa ini. Apalagi muter-muter seperti ini, berasa seperti pro. Ini untuk penampakan fisiknya, kira-kira lensanya seperti ini. Nah, sekarang mari kita coba untuk pasangkan ini ke kamera. Jadi di sini kamera yang saya gunakan yaitu EOS M50. Maaf, saya tidak bisa ngetes untuk yang lainnya karena saya kameranya cuma ada satu nih. Nah, kalau udah terpasang seperti ini mungkin ada masalah nih ke lensa teman-teman, yaitu masalahnya biasanya nggak bisa motret. Nah, seperti ini kan nggak bisa motret ya. Ini saya tekan-tekan loh, dia tetap nggak mau ngambil foto. Nah, mengapa seperti itu? Karena di dalam kamera mirrorless ini harus ada yang kalian setting dulu nih. Nah, saya nggak punya semua kamera, jadi saya nggak bisa praktekin di kamera lain. Saya hanya bisa praktekin di M50 aja. Yang harus disetting yaitu teman-teman masuk ke menu, masuk ke fungsi custom, dan kemudian pilih yang bagian lepas rana tanpa lensa, diaktifkan seperti ini. Nah, setelah teman-teman mengaktifkan settingan tersebut, bisa motret. Jadi mungkin nanti buat teman-teman yang pakai kamera selain M50, misalnya teman-teman pakai Sony, Fuji, dan Olympus atau Panasonic, mungkin kalau harus ada yang disetting, teman-teman bisa tanya aja ke Mbah Google gimana cara settingannya untuk pakai lensa manual. Karena, well, saya nggak punya semua kamera, jadi saya nggak bisa mempraktekkan semuanya di video ini. Jadi itu saya mohon maaf. Nah, setelah teman-teman setting seperti itu, pasti udah bisa motret nih. Ya, udah bisa ngambil gambar. Nah, jadi mengapa saya bilang lensa ini cocok banget bagi pemula? Karena ini lensa manual, jadi nggak ada autofocusnya sama sekali nih. Waktu saya pertama kali nyobain lensa ini, wah, ini susah banget ternyata pakai lensa manual. Tapi setelah terbiasa juga, hasil fotonya bener-bener nggak mengecewakan, benar-benar di luar ekspektasi saya. Dan yang dimaksud dengan lensa manual ya ini teman-teman. Nah, di sini
teman-teman harus manual nih setting angka f-nya nih. Nah, angka f-nya aja manual. Nah, ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini untuk angka f-nya manual. Terus fokusnya juga manual nih. Jadi udah nggak bisa ngandalin autofocus lagi, nggak bisa tekan setengah terus gambarnya fokus. Ini teman-teman harus benar-benar gunakan insting, gunakan skill, dan melatih diri untuk ngambil fokus yang tajam dan pas tentunya. Nah, untuk kualitas fotonya bagaimana nih lensa Meike 35mm f1.7 ini? Kalau menurut saya lensa ini tajam banget. Kalau teman-teman fokusinnya dengan benar. Jadi ini sudah saya coba untuk motret dan teman-teman bisa lihat aja hasil foto yang dihasilkan. Kalau fokusnya benar, teman-teman bisa dapatkan hasil yang benar-benar crispy dan bokehnya kelihatan. Jadi teman-teman lihat aja foto yang saya ambil ini, dan bila kita zoom in, terutama pada bagian yang berbulu ini, nah teman-teman bisa melihat hasil yang benar-benar tajam banget. Nah, terus untuk bokehnya nih, nah, bokehnya bagaimana? Bokehnya bulat asli, dan teman-teman juga bisa lihat aja, ini saya gunakan untuk foto lampu-lampuan ya, ini, dan teman-teman bisa melihat bagaimana kualitas bokeh yang dihasilkan oleh lensa Meike 3,5mm f1.7 ini. Nah, kalau mau cari lampunya juga ada di link di bawah, jadi cari aja di link di bawah. Saya cantumkan itu gimana caranya dapetin lampu yang saya pakai nih. Nah, cuman di lensa ini ya, ada sedikit masalah yang saya rasakan nih dengan lensa Meike 35mm ini, yaitu lensa ini memiliki vignetting. Kalau kalian melihat sebuah foto, itu pinggir-pinggirnya ada semacam hitam-hitamnya. Nah, ini adalah masalah yang dimiliki oleh lensa ini. Tapi ini kembali lagi ke personal taste dari kalian. Jadi ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau personal, saya sendiri saya suka dengan vignetting yang dihasilkan, apalagi buat foto-foto model nih. Jadi kita bisa lebih fokus untuk ke modelnya, atau gara-gara vignetting itu membuat foto kita modelnya lebih pop atau lebih keluar dari foto. Jadi hasilnya ya bisa dibilang seperti sedikit diedit. Jadi bisa dibilang kecacatan lensa dari 35mm ini malah menambahkan sebuah efek yang unik pada foto yang kalian miliki. Nah, tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing. Jadi ada orang yang suka, ada juga yang nggak suka dengan yang namanya vignetting. Nah, terus untuk lensa Meike ini, jika teman-teman gunakan untuk motret pada gambar yang berkontras tinggi, contohnya ini di sini saya motret daun yang backgroundnya langit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih, kalau saya pakai pada bukaan f1.7-nya, pada bagian pinggir daun, perbatasan daun dan langit-langit akan terasa chromatic aberration-nya nih. Jadi ada bagian pink-pink itu yang disebut dengan chromatic aberration. Tapi di saat saya mengubah angka f-nya ke f yang lebih tinggi, misalnya ke f2 ataupun 2,8, perlahan chromatic aberration-nya sedikit menghilang. Nah, kalau kualitas videonya yang dihasilkan seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, hasil rekamannya atau hasil kualitas videonya, ketajamannya sama saja seperti hasil fotonya. Jadi yang penting di lensa ini sih, teman-teman harus dapatkan fokus yang akurat. Kalau fokusnya akurat, hasil gambarnya juga pasti tajam dan crispy. Video yang dihasilkan oleh lensa Meike 35mm f1.7 ini seperti apa? Berikut beberapa contoh hasil video yang dihasilkan oleh lensa Meike ini. Yap, bagaimana nih teman-teman mengenai lensa Meike 35mm f1.7 ini? Hasil-hasil fotonya dan videonya bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya, lensa ini sangat worth it dan wajib dimiliki nih. Apalagi kalau teman-teman yang pemula nih, masih belajar di dalam bidang fotografi. Dengan menggunakan lensa manual seperti ini, kemampuan teman-teman benar-benar akan terasah. Terlepas dari segala kelemahan yang dimiliki, seperti tadi vignetting dan chromatic aberration yang terasa, menurut saya lensa Meike ini investasinya ini segini, tapi kalian dapetin
yang segini nih. Bagus banget hasil foto-fotonya. Jujur saya sih di luar ekspektasi sih hasil fotonya yang dihasilkan, benar-benar tajam dan crispy juga. Dan sekali lagi nih, kalau teman-teman mau cari lensa Meike ini, nah gimana caranya? Langsung aja mampir ke link di deskripsi video di bawah ataupun nomor WA di bawah. Semoga video review ini membantu teman-teman untuk menentukan pilihan dalam membeli lensa ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan tentunya salam motret.